Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mapaja mau bercerita mengenai apa Mapaja? Mengenai buku yaitu tentang perang. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat bersiap melakukan perang. Nah, itu lihat ada apa itu nak? Ka'bah. Ka'bah. Lalu mana lagi? Balik lagi. Tahukah kamu Rasul? Nah, itu Rasulullah SAW itu adalah orang yang pemberani. Nah, itu contoh pada saat bersiap-siap perang tentara Islam melawan 1000 orang. Iya. Nah, ini selesai. Wah, cepat kali selesainya. Gimana ceritanya? Nah, itu gambarannya. Banyaknya musuh. Nah, ada juga kaum Yahudi yang suka melanggar janji. Jadi memang dari zaman dahulu kaum Yahudi itu suka melanggar janji. Ya, coba Bunda yang ceritakan. Oke, jadi kita akan ambil lagi bukunya yang lain. Jadi di sini kita akan menceritakan mengenai berani seperti Rasulullah SAW. Nah, mari kita simak secara bersama-sama. Ya, Nah, lanjut lagi bacanya. Jadi berani seperti Rasulullah. Tahukah kamu bahwa Rasul berdakwah kepada siapa? Yaitu kepada kaum Quraisy. Di awal kepada kaum Quraisy, sang penyembah berhala. Iya, penyembah berhala. Mereka menolak dan menghinanya. Orang-orang ini tapi tetap tegar Rasulullah SAW menghadapinya. Jadi iya, kenapa gitu? Jadi orang-orang Quraisy itu kan, orang itu menolak dan menghina Rasulullah gitu kan, tapi Rasulullah tetap tegar menghadapi orang-orang Quraisy. Nah, selanjutnya di sini juga ada menceritakan mengenai pembesar Mekah dalam menentang seruan suci. Namun Rasul terus berdakwah dengan berani. Dimulai dari keluarga sendiri. Allahu Akbar. Dimulai dari keluarga sendiri hingga hingga makin banyak yang mengikuti. Ini lagi sholat itu orangnya. Terbalik apa aja ya. Ini orang lagi sujudnya. Allahu Akbar. Sujud. Nah, kalau di sini di rumah Arkam Rasul ajarkan agama sembunyi-sembunyi pada awalnya. Allahu Akbar. Namun selanjutnya perlahan sujud. Gimana sujudnya apa aja? Perlahan dakwah Rasulullah mulai tahap pembuka sujud, ruku, duduk kepada para peziarah di Bukit Syafah. Jadi Rasulullah awalnya menasihati secara sembunyi-sembunyi. Iya, sholat pun pada saat ruku, sujud, ini pada saat posisi sujud Rasulullah sembunyi. Iya, Allahu Akbar. Coba kayak mana mau pajak sujud? Oke, Allahu Akbar. Setelah dimulai dari sembunyi-sembunyi dari keluarganya, Yesus jelasin gimana. Lalu
menuju, lalu setelah keluarganya, lalu yang dikasih tahu Rasulullah atau yang didakwahi Rasulullah adalah para peziarah di Bukit Syafa. Mana apa sayang? Iya, tahu nih. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan Nabi surga abadi di akhirat nanti. Iya. Allahu Akbar. Lalu sujud deh gini. Nih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gitu lah baca sujud. Taif, negeri yang sangat subur. Namun manusianya penuh dengan kekufuran. Bagi Rasulullah SAW bukanlah uzur. Beliau datangi tak kenal. Masya Allah. Jadi Rasulullah dakwahi orang-orang yang kufur. Lalu Rasulullah SAW menerima perintah hijrah. Namun kaum kafir mengepung rumahnya. Ali menggantikan di tempat tidur Rasulullah SAW. Para pengepung ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun lewat dengan mudah. Iya, jadi di perang Badar pasukan Islam siap berperang. 300 tentara Islam melawan 1000 orang. Namun mereka tidak mundur ke belakang. Sabda Rasul, majulah berperang. Karena ketika kita mati dalam berperang, maka kita akan mati syahid. Lantas pasukan Islam pun maju dan menang. Iya, lagi orang sujud. Ada musuh lain yang membahayakan. Kaum Yahudi yang suka melanggar perjanjian ke Khaybar. Pasukan Islam dikirimkan satu persatu. Benteng Yahudi ditundukkan. Pasukan Islam pulang dengan membawa kemenangan. Hore! Pasukan Islam menang. Pasukan Islam selalu menang. Tapi pernah juga gagal. Terjadi perang dengan Bani Ghatafar. Pasukan Islam sedikit tapi menggetarkan. Lawan yang lebih banyak lari ketakutan. Harta benda mereka tinggalkan begitu saja. Nah, Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang berani. Setiap pemimpin kafir beliau surati agar tunduk pada aturan ilahi. Obat Romawi. Nah, ginilah gambaran pada saat Romawi dan Persia. Rasulullah SAW berani luar biasa, tidak gentar dengan dua kerajaan adidaya. Kelak, jadi pada saat mereka mau membuat parit, ada yang bertanya, mana ya Rasulullah yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita akan menaklukkan Romawi dan juga Persia? Nah, Rasulullah menjawab, keduanya akan kita taklukkan. Akhirnya Islam pun tegak berjaya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Seperti itulah kisah dari keberanian Rasulullah SAW. Ustadz mengakhiri penuturannya. Sekarang jadi lebih berani ya. Banyak orang kafir yang tidak menyukai Rasulullah SAW. Mereka memusuhi Rasulullah SAW. Mereka memusuhi dan hendak membinasakan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak pernah takut. Keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya sangat berani. Beliau bahkan selalu tampil memimpin untuk memerangi orang kafir. Seperti apalagi keberanian Rasulullah SAW, seperti halnya kisah yang sudah saya bacakan tadi. Jadi story balita berakhlak mulia dari Sigma Daya Insani yang berjudul Berani Seperti Rasulullah telah selesai kita bacakan. Semoga menjadi anak yang berani dan juga bertakwa. Allahu Akbar. Semoga menjadi mazahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.